Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Rajab Apriyono. Nomor induk mahasiswa 19 14 30 104. Mahasiswa Asuransi Syariah semester 4 kelas C. Dibuatnya video ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Herlina Pratiwi. Dalam pembahasan kali ini saya akan mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang wawancara kepegawaian yang efektif. Ya, dalam pembahasan kali ini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian wawancara kerja. Yang kedua, apa jenis-jenis wawancara. Yang ketiga, wawancara baku dan tidak baku. Yang keempat, struktur wawancara. Dan yang kelima, ada bagaimana cara mewawancarai seseorang supaya efektif. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, apa itu wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan guna mengevaluasi kemungkinan diterima atau tidaknya seorang pelamar kerja. Dalam wawancara kerja, kita juga dapat mengetahui sifat-sifat pribadi pelamar, seperti penampilan, stabilitas emosi, motivasi, minat, serta bakat. Baik, langsung ke pembahasan yang kedua, apa sajakah wawancara kerja? Dalam wawancara kerja terdapat 3 bagian. Yang pertama ada wawancara bebas, yang kedua wawancara terpimpin, dan yang ketiga ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas. Dalam wawancara ini, sang pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber atau responden, tetapi perlu memperhatikan data-data yang diinginkan. Ada wawancara terpimpin, di mana seorang interviewer memang sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan juga terinci. Dan yang terakhir ada wawancara bebas terpimpin, yang dimana ini adalah penggabungan dari 2 wawancara sebelumnya bebas terpimpin, namun dalam hal pelaksanaannya sang pewawancara sudah menyiapkan data untuk ditanyai secara garis besar. Selain 3 jenis wawancara tersebut, ada juga jenis-jenis wawancara di dunia kerja. Yang pertama ada wawancara standar, yang kedua ada wawancara perilaku, yang ketiga ada wawancara situasional, yang keempat ada wawancara kasus, yang kelima ada wawancara via telepon, yang keenam ada wawancara via presentasi, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada wawancara panel. Adapun pengertiannya yang pertama, wawancara standar merupakan wawancara tradisional ataupun standar perusahaan, yang dimana biasanya yang mewawancara adalah staf operasional atau utusan departemen ataupun utusan manajer dari perusahaan itu sendiri. Ada wawancara perilaku. Selanjutnya dalam wawancara perilaku ini memiliki fokus pada masa lalu narasumber untuk memprediksi masa depan. Ketiga ada wawancara situasional. Ini berbeda dari wawancara yang kedua tadi yang perilaku. Di sini wawancara situasional memiliki fokus pada kinerja narasumber terhadap masa depan. Yang keempat ada wawancara kasus. Biasanya wawancara kasus ini ditemui di perusahaan konsultan. Lanjut yang kelima ada wawancara via telepon. Biasanya wawancara via telepon ini dilakukan oleh perusahaan asing
yang lokasinya tidak berada di negara atau di daerah kandidat. Yang keenam ada wawancara presentasi, yang dimana wawancara presentasi ini si pelamar diberikan sebuah kasus, lalu diberikan sebuah isu bisnis atau kasus, lalu dibuatnya presentasi untuk ditampilkan ke depannya. Dan yang terakhir ada wawancara panel, di mana biasanya wawancara ini diwawancarai oleh 5 orang interviewer, di mana satu sama lain saling menanyakan atau saling adu pertanyaan. Ke pembahasan yang ketiga ada wawancara baku dan tidak baku. Yang pertama wawancara baku. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama ada seperangkat pertanyaan yang dipegang teguh oleh pewawancara dan tidak boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan yang kedua ada pewawancara harus menyampaikan persis seperti apa yang tertulis dan bahkan tidak boleh merubah urutan pertanyaan. Dan yang ketiga harus mempunyai jawaban yang khas supaya bisa diterima oleh sejumlah pewawancara atau responden. Wawancara tidak baku. Yang adapun ciri-cirinya, yang pertama memungkinkan pewawancara memperoleh kebebasan, yakni bertanya di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Dan yang kedua ada pewawancara boleh membatalkan atau menambahkan suatu pertanyaan yang telah dibakukan. Dan yang ketiga atau terakhir, pewawancara memperoleh kebebasan untuk memperoleh informasi pribadi. Ada apa saja struktur wawancara. Dalam struktur wawancara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada awal wawancara, yang kedua ada tengah wawancara, yang ketiga ada akhir wawancara, dan yang keempat ada tindak lanjut wawancara. Adapun pengertiannya awal wawancara. Awal wawancara merupakan pembahasan awal wawancara dan merupakan orientasi tentang apa saja yang dibicarakan, dilakukan, dan terjadi dalam wawancara tersebut. Selanjutnya ada tengah wawancara, merupakan bagian inti atau pokok wawancara. Yang selanjutnya ada akhir wawancara, merupakan simpulan dan penutup wawancara. Dan yang keempat ada tindak lanjut wawancara. Tindak lanjut wawancara di sini mencakup apa saja yang nanti ke depannya dibuat tentang hasil wawancara tersebut. Baik, lanjut ke pembahasan yang kelima atau yang terakhir, ada bagaimana cara mewawancarai seseorang secara efektif. Ada beberapa tips bagi pewawancara agar mewawancarai dapat terlaksana secara efektif. Yang pertama ada membuat struktur wawancara, yang kedua mempersiapkan diri untuk wawancara, yang ketiga membangun suasana, dan yang keempat bertanya, serta yang terakhir tutuplah wawancara. Mungkin ini saja pembahasan dari saya mengenai wawancara kepegawaian yang efektif. Adapun kesimpulannya adalah wawancara kerja merupakan suatu penjaringan karyawan melalui tanya jawab. Adapun tujuannya untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Informasi yang didapat bisa dipertimbangkan untuk kedepannya
apakah si calon pelamar kerja layak atau tidak layak untuk diterima di perusahaan. Adapun kaitannya dengan ilmu komunikasi dan bisnis, maka wawancara adalah proses yang sangat penting. Ada beberapa hal yang perlu dihindari agar tidak terjadi masalah pada saat wawancara. Oleh sebab itu, wawancara harus dibuat seefektif dan sebaik mungkin agar informasi yang diperoleh tidak bias. Karena jika informasi yang didapat bias, tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia tidak akan terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara juga harus diperhatikan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.